Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Febri Pradana, kelas 10 Farmasi A. Melalui voice note ini, saya ingin memenuhi tugas yang Ibu Penny berikan selaku guru PKN mengenai kebijakan pemerintahan menangani kasus COVID-19. Info terkini mengenai kasus COVID-19 di Indonesia, yaitu per 10 April 2020 secara kumulatif mencapai 3.512 orang. Dari jumlah tersebut, 2.924 pasien dirawat, 306 orang meninggal dunia, dan 282 pasien dinyatakan sembuh. Ini sumber yang saya dapatkan di website covid19.go.id. Ironisnya, angka ini semakin bertambah setiap harinya. Maka dari itu, kali ini saya akan mengulas sedikit pendapat saya yang berdasarkan fakta-fakta mengenai kebijakan pemerintah menangani kasus COVID-19 di Indonesia, yaitu yang pertama, lockdown. Apa sih lockdown? Lockdown adalah bahasa Inggris artinya terkunci. Jika kita kaitkan dengan merebaknya virus corona atau COVID-19 ini, artinya kebijakan pemerintah, daerah ataupun suatu negara yang mengunci akses pintu masuk ataupun keluar dari wilayah daerah ataupun negara tersebut. Termasuk juga menimbulkan sekolah, pabrik-pabrik, tempat umum, transportasi umum, tempat keramaian atau wisata dan lain sebagainya, dengan tujuan agar dapat mencegah penyebaran penyakit virus corona atau COVID-19. Kebijakan lockdown ini telah diterapkan oleh pemerintahan negara China, Italia, dan negara lainnya dengan pertimbangan karena berkembang pesatnya pasien yang terjangkit virus corona atau COVID-19 dan terbukti efektif. Namun, pemerintahan negara Indonesia belum menerapkan opsi lockdown dikarenakan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Terkhusus akan sangat berdampak pada ekonomi negara Republik Indonesia. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2020 turun menjadi 2,5%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 2,9%. Dan juga proyeksi sebelumnya sebesar 3,0%. Namun, kita belum tahu kebijakan pemerintah untuk ke depan. 2. Social distancing. Apa sih social distancing? Social distancing itu dapat kita artikan tidak berada dalam keramaian atau kerumunan massa, menjaga jarak dengan seseorang, tidak bepergian dari rumah, atau seperti isolasi atau dikarantina. Kebijakan social distancing juga sudah diterapkan di negara Republik Indonesia dengan tujuan agar dapat mencegah penularan penyakit virus corona atau COVID-19. 3. WFH, Work from Home, yaitu bekerja di rumah atau di kantor masing-masing, seperti yang sudah diterapkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan para kabinetnya. Seperti yang diimbau dari Presiden Jokowi bahwa para pegawai kantor atau pekerja kantoran diimbau untuk bekerja di rumah saja dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi di industri 4.0 atau secara online. 4. SHH. Nah, SHH ini yaitu study from home. Inilah sistem belajar kita rasakan sekarang ini. SHH merupakan kebijakan pemerintah dalam mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Para siswa diminta belajar di rumah, di mana untuk siswa tetap belajar dan mengerjakan tugas dari gurunya di rumah, sehingga mereka tetap belajar meski tidak secara klasikal dan tatap muka dengan gurunya. Guru memberikan tugas lewat smartphone dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, WA sebagai sarana pemberian tugas. Tak jarang guru membuat grup WA dengan orang tua terkait pemberian tugas. Hal itu dinilai lebih efektif sebagai sarana komunikasi guru, siswa dan orang tua dalam memantau anak belajar di rumah. Sedikit tambahan, social distancing atau jaga jarak ruang berhasil untuk menyelesaikan COVID-19 di Indonesia karena rendahnya disiplin orang Indonesia. Kalau mau berhasil,
jaga jarak harus dilengkapi dengan penegakan hukum bagi yang melanggar. Selain itu, pendekatan jaga jarak juga harus memikirkan jalan keluar bagi pekerja sektor informal, misalnya pedagang kaki lima, pengendara atau pengemudi online, atau industri tertentu yang tidak dapat bekerja dari rumah. Mereka tidak bisa makan dan menafkahi sanak keluarga jika tidak bekerja. Untuk itu, jaga jarak tidak dapat menyelesaikan masalah COVID-19. Berdasarkan referensi penyelesaian COVID-19 di beberapa negara, metode karantina merupakan metode yang tepat, termasuk untuk Indonesia, asalkan direncanakan dengan baik. Untuk menjalankan karantina, pemerintah melalui gugus tugas harus menyiapkan anggaran dan personal aparat keamanan yang cukup. Karantina konsekuensinya menutup biaya secara keseluruhan. Tidak ada lagi manusia di tempat publik, semua kebutuhan hidup disuplai oleh negara. Jika ada yang melanggar, akan dikenai pidana kurungan atau denda. Selama proses karantina, kota didisinfektan dan warga disembuhkan. Sayang, sampai sehari ini, pemerintah masih ragu dan belum mengambil keputusan. Semakin lama memutuskan, semakin panjang waktu penyelesaian COVID-19. Dalam penanganan COVID-19, keterbukaan adalah langkah yang sangat baik untuk mengatasi pandemi yang begitu menakutkan. Serangan wabah virus corona atau COVID-19 diprediksi bakal memukul ekonomi global. Di Indonesia sendiri, Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani mengatakan bahwa COVID-19 akan memperburuk ekonomi Indonesia. Bahkan, pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal tumbuh hanya sebesar 2,5%, bahkan bisa mencapai 0%. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Muhammad Faisal, puncak wabah COVID-19 diprediksi akan mencapai puncak hingga 3 bulan mendatang. Hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi jatuh di angka 2% hingga minus 2%. Melihat situasi ini, beliau menegaskan bahwa dampak ekonomi dari wabah COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia akan sangat ditentukan oleh pilihan kebijakan dan kesigapan pemerintah untuk mengatasi wabah tersebut. Perbedaan tingkat fatality rate di beberapa negara juga menjadi pelajaran berharga bahwa kebijakan pemerintah sangat menentukan dalam mengatasi pandemi ini. Selain dukungan sistem dan perilaku masyarakat, coba kita ambil contoh kasus COVID di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok yang memperlakukan lockdown, khususnya di Provinsi Hubei, dengan menutup pabrik-pabrik, menghentikan transportasi umum, dan mewajibkan rakyatnya tinggal di rumah, memang telah melumpuhkan ekonomi provinsi itu. Namun, kebijakan itu terbukti mampu mengatasi penyebaran wabah ini kurang dari 3 bulan, sehingga mempercepat proses pemulihan ekonomi. Beberapa syarat untuk memperbaiki kebijakan pemerintah yaitu: pertama, untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan at al-cost seperti pengadaan alat kesihatan, penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri atau APD. Menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam memang akan membebani pemerintah. Namun, perhitungan kemanusiaan semestinya harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat. Kedua, untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, BBM dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD. Mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran $20 per barel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global. Ketiga, kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi pajak penghasilan baik pekerja industri manufaktur atau penghapusan PPh 21 selama 6 bulan ataupun pajak badan untuk industri manufaktur, pembebasan PPh impor 22 dan diskon PPh
maklumat sebesar 30%. Semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak paling parah, seperti sektor transportasi dan pariwisata. Keempat, upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan. Di saat seperti ini, potensi panik buying dan penimbunan sangat besar, sehingga pengamanan aspek distribusi perlu diperketat. Dalam situasi seperti ini, sebagaimana di Tiongkok, aparat militer dapat dioptimalkan dalam membantu penanganan korban dan pencegahan perluasannya, termasuk membantu proses pengamanan suplai dan distribusi barang. Kelima, penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Ini belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terdistribusi secara merata khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkannya. Oleh karena koordinasi untuk validitas data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Maka dari itu, sekali lagi, pemerintah harus menunjukkan pada dunia bahawa kebijakannya menangani COVID-19 menggunakan pendekatan humanis, bukan ekonomi. Dunia ingin mengetahui langkah dan strategi pemerintah Indonesia menghadapi COVID-19. Sembuhkan dulu penderita COVID-19. Investor dan wisatawan asing pasti akan datang. Percayalah. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up.